much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, do it all, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul dampak negatif dan positif perkembangan iptek dalam aspek hukum. Kalian menyukai video kami, silakan lanjutkan menonton. Tapi jika kalian tidak menyukai video kami, jangan dipaksa untuk dilanjutkan, karena segala sesuatu yang dipaksa itu sangat tidak baik. Namun ini bukan tentang video. Selamat menonton. Perkembangan iptek banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan, tak terkecuali dalam bidang hukum. Iptek telah memberi dampak dalam aspek hukum. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Dalam hal ini tentunya, perkembangan iptek sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan hukum, dan perubahan zaman tentunya memberikan pengaruh kepada kita akan baik dan buruknya perkembangan iptek saat ini di bidang hukum. Berikut merupakan dampak positif dari iptek dalam aspek hukum. Yang pertama, banyak alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kedua, penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang ketiga, dengan perkembangan iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. Dan yang keempat, kegiatan komunikasi untuk keperluan hukum dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat dan dapat dilakukan secara efisien dan nyaman. Selain dampak positif, tentunya akan ada dampak negatifnya dari perkembangan iptek dalam aspek hukum, yaitu yang pertama, banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. Yang kedua, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime seperti pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto-foto pribadi di media sosial atau internet. Yang keempat, scam atau phishing melalui pesan berantai dengan iming-iming hadiah menarik untuk mendapatkan data pribadi pengguna. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita harus waspada karena jika tidak hati-hati dalam bermain media sosial, salah satunya maka jangan sampai nanti kita akan terjerat oleh undang-undang IT. Dan berikut merupakan contoh-contoh kasus yang berawalan dari penggunaan media sosial. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam penggunaan media sosial dan harus bijak dalam memanfaatkan teknologi karena ada undang-undang IT yang selalu mengawasi kita di dunia maya. Ingat, saring sebelum sharing.